Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 14 sampai ayat 21. Ya. Walamma, dan ketika balagha, Nabi Musa telah mencapai asyuddahu, usia dewasa, wastawa, dan telah sempurna akalnya, atainahu, kami memberikan kepada Nabi Musa hukman, hikmah, yaitu kenabian, wa ilma, dan ilmu pengetahuan. Wa kadzalika, dan demikianlah, nazil, kami membalas, muhsinin, orang yang selalu berbuat baik. Ini terjemahannya. Mari kita lihat tafsirnya. Pertama, tafsir Jalalain. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ini menjelaskan walamma balagha asyuddahu. Ini kan kisah tentang Nabi Musa. Yang minggu lalu kita bahas, Nabi Musa itu dihanyutkan oleh ibunya karena mau dibunuh. Setiap anak laki-laki Bani Israel itu disembelih, ya kan, oleh Firaun. Lalu Nabi Musa, ibunya Nabi Musa, diberikan ilham oleh Allah untuk menghanyutkan. Ya, menghanyutkan itu artinya di depan rumahnya itu kan ada sungai Nil, dibuatin tempat dihanyutkan. Nah, ketika dihanyutkan, ternyata yang ngambil itu istrinya Firaun. Diselamatkan. Ketika mau dibunuh, kata istri, jangan, coba lihat wajahnya. Wajahnya tampan, ganteng, ya, dan sebagainya, bagus sekali. Nggak tega. Akhirnya nggak jadi itu dibunuh. Ya, akhirnya diasuh oleh Firaun di kerajaan Firaun. Yang jadi masalah kehausan. Mengirimlah sayembara, siapa yang bisa menyusui Musa bayi ini akan diberikan fasilitas, ya, gaji lengkap, semuanya lengkap, bahkan tinggal di istana. Ternyata yang bisa menyusui itu hanya ibunya Nabi Musa. Itulah doanya ibunya. Ingin tetap dengan Musa, tapi Musa tidak dibunuh. Ibunya menyusui. Terus tinggal di istana. Nah, pada ayat ini lama-lama anak-anak, remaja, dewasa. Falamma balagha asyuddahu, ketika mencapai usia balag, usia dewasa. Ya, dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa salasuna sanatan au salasun, yaitu ketika berumur 30 tahun atau 33. Kalau dalam tafsir Jalalain usianya antara 30 atau 33. Ini tafsir Jalalain, ya. Nah, tafsir Jalalain ini menjelaskan usia yang matang itu 30, 33. Tetapi di ayat selanjutnya wastawa ay balagha arba'ina sanah, ketika sampai usianya sempurna, yaitu berapa? Arba'ina sanah, 40. Jadi ketika ayat asyuddahu itu 30, 33, wastawa itu arba'ina sanah, 40 tahun. Sama seperti Nabi kita Muhammad SAW, 40 tahun itu usia yang matang. Ataina hukman hikmah ilman fahman fid din qabla ayyab asa nabiyan. Kami berikan kepada Musa yang sudah usia 40 tahun itu hikmah dan ilmu. Ada hikmah, ada ilmu. Apa bedanya? Kalau ilmu itu bisa lewat belajar, pesantren, kuliah, yang ngaji, itu ilmu. Hikmah, ilmu yang Allah berikan, dia mengamalkan ilmunya.
dia tahu fadilah keistimewaan tahajud, lalu diamalkan tahajud, maka Allah berikan hikmah ilmu yang dia pelajari. Itu disebut dengan, kalau orang pesantren, ilmu ladunni, ilmu dari sisi Allah. Itulah yang hebat. Makanya ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan ilmu ladunni. Caranya bagaimana? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu. Jadi cara untuk mendapatkan hikmah itu adalah ilmu dipelajari, diamalkan, istiqomah, ikhlas, maka Allah memberikan hikmah. Ya, nah ini hikmah. Jadi Nabi Musa di ayat ini, hikmah ini adalah puncaknya hikmah. Ya, yaitu apa? Kenabian. Kalau nabi, kenabian. Kalau wali, karomah. Kalau kita manusia biasa ilham. Ilham. Jadi ada ilham, karomah, nabi. Nabi, para nabi, ini tingkatan tertinggi dari hikmah. Kemudian karomah, kemuliaan para waliullah, wali-wali Allah. Di zaman sekarang ada, tapi kita nggak tahu, wallahu a'lam. Bisa terlihat nyata, bisa tersembunyi. Pokoknya hamba Allah yang dekat dengan Allah, dia mencapai puncaknya karomah, dimuliakan Allah. Kalau kita manusia biasa nih, yang tingkatan zikirnya kita bisa tahu lah, tingkatan ibadahnya kita merasakan, itu namanya ilham. Ilham. Misalnya kalau kuliah IPK-nya 4,0, 3,99 misalnya. Itu Ustaz, siapa namanya? Itu IPK-nya 3,9. Ada ya? Mau tausiah di sini cuma sibuk, jadwalnya padat, ya, sering di Indosiar, ya. Nah, kembali lagi, wa kadzalika, demikianlah nazil, kami membalas muhsinin, orang yang muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin ini adalah orang yang selalu berbuat baik, muhsinin, orang yang selalu berbuat baik, muhsin. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itu muhsin orangnya, ihsan perbuatannya. Yaitu dia beribadah, ya, seakan-akan melihat Allah, dan kalau tidak mampu melihat Allah, dia yakini bahwa Allah sedang menatapnya, memperhatikannya. Itu muhsin. Muhsinin. Lalu kisah selanjutnya seperti apa? Setelah Allah menjelaskan tentang Nabi Musa, setelah diberikan ilmu hikmah, wa dakhalal Madinah. Lalu Musa masuk ke sebuah kota. Madinah ini nama kota, ya, bukannya Madinah Al-Munawwarah, kota aja. Jadi dia masuk ke kota. Ala hinin ghaflah, pada waktu ghaflah, lalai, gapleh, pada waktu penduduknya sedang lalai. Artinya orang yang lalai itu apa ya? Yang tidak lupa gitu. Orang main gapleh kan orang yang lupa. Makanya orang gapleh itu orang yang lalai. Pecinya taruh di sini, di dengkul. Ya, itu min ahliha, dari penduduknya. Yaitu dijelaskan dalam tafsir, nanti kita jelaskan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, waktu antara maghrib dan isya. Orang itu sedang santai, sedang ghaflah, sedang lalai, ya, sedang lalai, ya. Waktu qailulah, kalau di sini waktu qailulah. Kalau dalam tafsir Jalalain, waktu qailulah. Qailulah itu adalah waktu antara sebelum zuhur sampai zuhur, atau setelah zuhur sekitar 1 jam, 1 jam. Qailulah, makanya kita disunahkan tidur qailulah, tidur siang hari, itu sunnah hukumnya. Jepang menerapkan itu. Ada sebuah perusahaan Jepang
menerapkan seluruh karyawannya wajib tidur antara jam 11 sampai jam 12. Apa yang terjadi? Perusahaannya itu setelah karyawannya tidur, makan siang, omsetnya semakin bertambah, bukan berkurang, justru bertambah. Jadi dia fresh lagi, sehat lagi, dan itu sunnah. Setan nggak tidur siang, kita tidur siang. Jadi kalau kita tidak dianggap setan, tidur siang, sunnah hukumnya. Santri tidur siang ya. Kalau nggak ada kuliah, tidur siang. Sebelum atau setelah, untuk apa? Supaya bisa bangun tahajud. Jadi tidur tidak terlalu malam, jam 3 bangun tahajud, ya, malamnya ngantuk tahajud kan, kemudian siangnya sunnah tidur. Sunnah tidur. Aduh, almarhum Kiai Haji Muhammad bin Abdul sering tidur siang. Kalau tidak ada jadwal, misalnya pulang habis jadwal zuhur jam 2 atau setengah 2 dia pulang, dia tidur itu sampai asar press lagi, begitu sunnah tuh. Jadi boleh itu sebelum zuhur atau setelah zuhur itu sunnah tidur siang. Ya, tidur yang sunnah itu pertama setelah isya sunnah, yang kedua setelah antara sebelum zuhur atau setelah zuhur itu sunnah. Tidur yang makruh habis subuh, habis asar, habis maghrib itu makruh hukumnya. Habis subuh itu nanti fakir, rezekinya mampet, ditutup oleh Allah rezekinya. Ya kan, tidur habis subuh. Dan sumber penyakit jantung, diabetes, paru-paru basah, banyaklah sumber penyakit habis subuh tidur. Yang kedua habis asar juga makruh hukumnya. Kenapa? Karena di situ juga sumber penyakit. Orang habis asar tidur itu gak bagus, kesehatannya terganggu, dan nanti penyakit macam-macam lah ya. Ini dokter yang tahu lah. Gak bagus, linglung. Habis maghrib juga gak boleh, makruh tidur. Jadi hindari tidur 3 waktu, habis subuh, habis maghrib, habis asar. Hindarin dia, makruh hukumnya. Nah, qailulah antara zuhur. Kalau dalam tafsir ini ada beda nih. Tafsir Ibnu Katsir antara maghrib dengan isya. Kalau tafsir Jalalain qailulah yaitu zuhur. Orang-orang pada goplah. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Lalu Nabi Musa melihat dalam kota itu ada 2 orang laki-laki yang sedang berantem, sedang berkelahi. Ya, wah hebat berkelahinya nih. Carok lah kalau di apa namanya, kalau di Madura itu mah pada bawa-bawa pedang, pada bawa celurit, berantem. Ya, berantem. Ya, berantem. Haja min si'ati. Satu orang ini dari Bani Israel. Wa haja min Abu Duhi, yang satu lagi musuhnya dari apa? Orang Egypt, orang Mesir, orangnya Fir'aun. Jadi yang satunya ya kelompok Bani Israel, yang satunya orangnya Fir'aun. Fastaghatsahu alladzi min syi'ati, maka mintalah pertolongan dari yang golongan Bani Israel ini, karena ini Nabi Musa, dia tahu Musa ini Bani Israel, dia minta tolong ya, minta tolong apa? Tolong aku nih orang nih mau membunuh saya, gitu kira-kira. Ya, alal ladzi min aduwi, untuk mengalahkan musuhnya. Ya, untuk mengalahkan musuhnya. Ya, namanya Nabi Musa, satu bangsa, satu wilayah, sama-sama Madura istilahnya kan, sama-sama orang Bani Israel, pasti dong yang dia bela siapa? Bani Israel. Nggak mau dia bela musuhnya, Fir'aun. Fawakazahu, lalu Nabi Musa memukulnya, meninjunya. Fawakaza itu artinya dengan kepala. Kaza wa kazahu, memukul dengan kepala tinju. Ya, begitu. Apa yang terjadi? Pukulan Musa ini luar biasa. Faqadha alaihi, maka bunuhlah orang itu. Artinya
orang tadi itu mati. Mukulnya langsung mati, bayangkan. Jadi kekuatan Musa ini luar biasa. Sekali pukul jatuh mati. Bayangin, Pak. Ya Allah, berarti kekuatan Nabi Musa ini luar biasa ya. Yang sekali pukul mati. Faqada alaihi, ya. Musa langsung pembunuhnya lazim mati orang tadi kan. Qala, Nabi Musa berkata. Ya kan, Nabi Musa ngomong nih, kaget dia pukul langsung mati. Ya Allah, haza min amri syaitan. Ini perbuatan setan. Ini perbuatan setan. Yang namanya emosi, sesaat dia pukul langsung mati. Innahu aduwwul mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang menyesatkan, musuh yang nyata, musuh yang menyesatkan. Ya, dia sadar ini salah nih. Yang dilakukan ini sangat salah, ya. Yang dilakukan sangat salah. Allah Akbar. Mana ya? Faqaza Musa bijami qafi wa kana syadil qawil wa batsi faqada alayhi ay qatlu wa lam yakun qasu qatli wa dami fi rumah qala haja min qatli asyad qad bi inna adul ibni adam mudil tawbin. Jadi Nabi Musa alaihissalam kaget. Ya, ini mah bukan perbuatan saya, ini perbuatan syaitan. Ya, dia nggak sadar, dia sudah tergoda oleh tipu daya syaitan, emosi saat. Makanya Rasulullah mengatakan, la taqdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Nah itulah, hati-hati nih, marah itu kan temannya syaitan. Bagaimana supaya marah terkendali? Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk. Nggak mampu marah dalam keadaan duduk, berbaring. Marah itu dari setan, setan itu dari api. Bagaimana supaya kita nggak marah? Cepat-cepat berwudu. Dengan berwudu, maka redahlah marah kita. Redahlah marah kita. Makanya hati-hati nih Pak ya. Jangan sampai ya kebablasan dalam marah seperti yang terjadi kepada Nabi Musa. Dia lupa diri, dia pukul orang itu langsung mati. Lalu apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam? Ya Nabi Musa setelah mengatakan ini perbuatan setan, lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Nabi Musa berkata, ya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu wal ghafurur rahim. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Tuhanku, ini sesungguhnya aku zalamtu, aku telah berbuat zalim nafsi kepada diriku sendiri, faghfirli, makasih Maul, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba, ini perbuatan hamba kok sampai begini ya Allah, ampuni hamba. Apa kata Allah? Faghfarlah, lalu Allah memberikan ampunan kepadanya. Kenapa? Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya adalah Nabi Musa ya manusia biasa, bukan malaikat. Ketika itu beliau emosi sesaat, melihat bangsanya, negaranya, temennya lah sedarah dengan dia dipukul, mau dibunuh, maka dia membantu, dia memukul, tapi orang yang dipukul itu mati. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istighfar Nabi Musa. Ini istighfar Nabi Musa ya. Kita udah kenal ya beberapa istighfar Nabi-Nabi. Istighfar Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Istighfar Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, faghfirli. Itu istighfar Nabi Musa. Lalu ada Sayyidul Istighfar. Ini yang punya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita baca Pak Haji ini pagi hari, kita meninggal sore hari, ntar di sore ini kita diwafatkan, dijamin Rasulullah husnul khotimah. Sore hari kita baca, malamnya kita meninggal dunia husnul khotimah. Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Ya kan? Istighfar ini memiliki keistimewaan. Jadi bicara istighfar ini banyak keistimewaannya. Pertama, orang yang istighfar itu semua masalahnya diberikan jalan keluar. Masalah apapun, masalah rezeki, jodoh, menuntut ilmu, ya kan, susah dibebel belajarnya, ingin nilai tertinggi, atau kalau kita rezeki kita mampet, masalah belum ada jalan keluar, kesulitan apapun dimudahkan. Dan di ujung hadis itu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini mungkin berkali-kali saya ulang. Ya, pengalaman pribadi ketika punya masalah hidup, datang ke almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, di kamar berduaan sama beliau, curhat, lalu beliau nanya, emang antum Saifullah istighfar sehari berapa kali? Ya paling 3 kali habis sholat. Itu masalah antum. Coba nih amalkan. Ya, amalkan 5.000 istighfar setiap hari. Coba amalkan. Bismillah, ya qabil tuh, saya terima ijazahnya dari almarhum 5.000 istighfar. Apa yang terjadi? Nggak nunggu lama-lama itu Pak, masalah diberikan jalan keluar, rezeki lancar, dalam jangka waktu tidak sampai 2 tahun bisa daftar haji. Tuh bayangin, padahal pengacara, pengangguran, banyak acara, kok bisa gitu? Itulah istighfar. Coba dah, jadi kalau punya masalah keuangan, rezeki mampet, ilmu susah, belajar susah, istighfar. Ya santri ya, 5.000 istighfar. Istighfar apa? Terserah. Istighfar Nabi Adam, Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Atau Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi. Atau yang paling ringkas saja, paling pendek, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi istighfarnya masukin ke hati, barengi ucapan lisan ke hati, terus menerus, sambil nyapu, sambil ngepel, ya, sambil nyuci piring, sambil di motor macet, sambil di mobil, sambil dimanapun, sambil ngetik makalah, sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. 5.000 target. Nanti coba lihat keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Ya, sebulan dapat gaji, setahun dapat THR, 3 tahun, nah Allah kasih yang lain-lain. Nah itu istighfar. Ya, 5.000 istighfar. Insya Allah. Istiqomah, iya istiqomah. Istighfar. Coba ada, pasti ada hal-hal di luar dugaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nabi aja istighfar, kita yang bukan nabi yang banyak dosa kita belum dijamin diampuni oleh Allah, penghalang susah rezeki, penghalang masalah bertubi-tubi, penghalang ilmu susah didapat, dosa. Bagaimana caranya? Hapuskan dosa dengan apa? Istighfar.
Nabi yang dosanya diampuni, nabi yang dosanya sudah dijamin, ya surganya udah dijamin, nerakanya tidak akan masuk neraka. Masa istighfar terus, kita yang nggak ada jaminan surga, nggak ada jaminan dosa diampuni, malas istighfar, nah, gitu aja kembali ke kita. Ya, terlalu innahu wal ghafurur rahim. Nah, lalu apa kisah selanjutnya? Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, bima an'amta alayya, dengan apa yang telah engkau nikmat alayya kepadaku ya Allah, falan akuna zahiran lil mujrimin, maka tidak akan aku menjadi penolong lil mujrimin, bagi para pendosa. Jadi Nabi Musa setelah Allah ampuni dosanya, Nabi Musa berkata, ucapan Nabi Musa, karena dia tahu Allah ampuni dosanya. Setelah membunuh, Allah ampuni itu. Dia berkata, Rabbi, ya Allah, ya Rabbana, bima an'amta alayya, begitu nikmat yang kau berikan berupa ampunan dosa, ya kan? Maka peliharalah hamba ya Allah, tidak akan menjadi penolong bagi pendosa, tidak akan menjadi lagi penolong bagi orang yang melakukan dosa. Jadi rasa syukur Nabi Musa, kenikmatan Allah ampuni kepadanya, maka lan akuna. Ini kalau belajar ilmu nahwu nih ya. Tadi semalam kita belajar baru nasab bertemu fi'il mudhari, lan akuna. Lan bertemu fi'il mudhari akuna, itu artinya tidak akan selama-lamanya zahiron, penolong lil mujrimin, bagi para pendosa. Artinya dia tidak akan melakukan itu lagi, tidak akan membunuh lagi. Memang dalam sejarah setelah peristiwa ini Nabi Musa tidak pernah membunuh orang satupun. Itu satu-satunya. Itu karena terpaksa kan? Ya, terpaksa. Ya Allah Akbar. Mungkin kalau kita mukul biasa aja. Yang mukul siapa dulu? Nabi Musa. Sekali pukul langsung KO. Seperti Mike Tyson dulu kan ya. 2 ronde langsung jatuh. 3 ronde langsung jatuh. Itu Mike Tyson kan dulu. Alhamdulillah. Ya, Mike Tyson akhirnya masuk Islam. Bayangin, Muhammad Ali masuk Islam. Orang-orang hebat masuk Islam, dia tahu kebenaran dan pernah, ya Allah ya Rabbana. Nah, lalu apa kisah selanjutnya? Fa asbaha fil Madinah. Maka Nabi Musa bersiap-siap ya fil Madinah, di kota itu, khaifan, orang yang takut. Jadi Nabi Musa ini ya setelah membunuh ya kelompoknya Fir'aun, golongan Fir'aun, dia tetap takut ya. Takut apa? Ya, khaifan, takut, khawatir ditangkap dan dieksekusi, dibunuh, dihukum mati. Ya taraqqabu, lalu dia tetap jaga-jaga diri lah. Ya taraqqabu ini artinya khawatir, menunggu-nunggu perkembangan apa yang terjadi setelah dia melakukan pembunuhan nih. Ya, kepada Allah, Allah sudah ampuni. Tapi kan sesama manusia, kalau hukum itu kan harus berjalan. Kita melakukan dosa, Allah pasti ampuni. Tapi kalau sesama kita, nah ini bahayanya, berabenya nih ya. Hukum itu kan harus ditegakkan. Ya kan, Nabi Musa ini tahu, dia khawatir, dia takut. Takut ditangkap Fir'aun, takut dieksekusi, dihukum mati. Ya taraqqabu, dia waspada, dia khawatir. Fa'idallajistan soluhu, maka tiba-tiba ada orang yang minta tolong lagi kepada Nabi Musa. Karena dia tahu kalau ditolong Nabi Musa urusannya beres nih. Ya, bil amsi yastasrihu. Ya, karena dia tahu Nabi Musa ini ya pernah menolongnya. Ya, dia berteriak, "Hai Musa, sini tolong saya. Tolong saya." Ya, tolong saya. Jadi tolong saya, ya minta tolong lagi dia, karena mau berantem lagi, mau ribut lagi nih. Ini orang yang pernah ditolongnya pengen ribut lagi. Qala lahu, Nabi Musa berkata kepadanya, innaka laqawiyyum mubin.
sungguhnya kamu ini benar-benar orang yang sesat. Orang yang sesat kesesatannya artinya adalah Nabi Musa tidak akan melakukan lagi, ya, karena udah tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan setan, ya, memukul, membunuh, makanya dia tidak mau lagi. Walaupun orang itu terhina, lemah, tidak mampu, Nabi Musa nggak mau lagi dia, ya, karena dia pernah melakukan yang kemarin tuh, ya kan, gara-gara ente ini, saya nolong ente, orang itu saya pukul mati, ya, saya sekarang takut, khawatir ditangkap, khawatir dieksekusi oleh Firaun, ya. Jadi ada aja nih orangnya, ya. Siapa orangnya ini namanya? Orangnya namanya siapa ini dalam tafsir ini? Oh, ini bukan Zaidah, nggak ada namanya, nggak disebutin, ya, ya, nggak namanya dia. Lalu kisah selanjutnya apa yang terjadi? Falamma an arada ayyabtisa billahi wa aduwwul lahuma, maka ketika Nabi Musa memukul dengan keras yang dia adalah musuh bagi keduanya, ya, musuh bagi keduanya, qala, lalu musuh tadi, orang anasilah kelompoknya Fir'aun ini ngomong, ya Musa, wahai Musa, aturidu an taqtulani, apakah kamu ingin membunuh saya, kama qatalta, sebagaimana kamu telah membunuh nafsan, jiwa seseorang, bil amsi, kemarin. Kemarin kan kamu nggak pernah membunuh tuh, kamu membunuh saya lagi. In turidu, tidaklah kamu menginginkan, illa, kecuali antakuna jabbaron, kamu akan menjadi orang yang jabbaron. Kalau almarhum Ustadz Kiai Husin Jabbar itu bangkawara, kamu termasuk orang yang bangkawara, provokator, anarkis, teroris, Jabbaron itu orang yang paling brengsek, preman, Jabbaron fil ardi, di muka bumi ini, ya. Wa ma turidu an takuna minal muslihin, dan tidak kamu ingin menjadi orang-orang yang muslihin, orang-orang yang selalu membuat kedamaian, orang-orang yang selalu membuat perbaikan. Kenapa kamu ingin seperti yang kemarin itu? Ini pertanyaan, ya, dari orang Fir'aun yang ngomong kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi ceritanya begini, ya, peristiwa kemarin itu kan anak orang Mesir Fir'aun ini mati karena dipukul. Lalu ada lagi kejadian, nah Nabi Musa, ya, ketemu sama keduanya nih. Lalu orang ini ngomong nih, kamu ingin membunuh sebagaimana kamu membunuh waktu kemarin, kamu ingin menjadi orang yang paling brengsek, paling anarkis, teroris di muka bumi ini, di Mesir ini, kamu yang paling brengsek ternyata, ya. Apakah kamu tidak menginginkan orang yang muslihun, orang yang selalu membuat perbaikan, orang yang suka menolong? Oh, kenapa sekarang jadi pembunuh, teroris? Begitu kata orang ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Waja'a rajulun min aqsal madinah yas'a, datanglah seorang laki-laki mukmin dari keluarganya Fir'aun, min aqsal madinah, dari ujung kota Yas'a, dengan Yas'a. Yas'a itu sa'i. Kalau yang pernah haji umroh tahu kan sa'i, jalan yang cepat, kadang jalan, kadang lari, ya, tapi nggak cepat banget larinya, jadi jalan jalan cepat, ya. Jadi kalau orang sa'i itu dari Bukit Sofa ke Marwah, ini kan sejarahnya Siti Hajar mencari air karena air susunya itu sudah kering, dia tidak minum. Ismail kehausan amat sangat, sudah sakarat lah, dia mencari air tuh, ya, kadang jalan kadang lari dari Bukit Sofa ke Marwah, itu namanya sa'i, 7 putaran.
Sofa, Marwa, Sofa, Marwa, Sofa, Marwa 7 kali. Bukan 7 putaran Pak ya. 7 kali, 7 balik. Ini jangan salah nih. Sebab kalau manasiknya salah, berapa ya dia? Harusnya 7 kali, dia malah 7 putaran. Emangnya tawaf. Kalau tawaf kan 7 putaran. Kalau sa'i 7 kali hitungnya. Sofa, Marwa, Sofa, Marwa, Sofa, Sofa, Marwa, Sofa gitu. Jadi 7 kali. Hitungnya begitu. Maka caranya kalau nggak lupa, kita baca doanya. Yang pertama dari bukit Sofa ke Marwa. Itu kan ada bacaan doanya. Kadang ada lampu hijau di atas, di bawah, itu kita lari itu. Ini gambaran, mudah-mudahan yang belum haji umroh santri ini ya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, apa yang terjadi? Lari-lari ini. Ini orang masih sepupunya Fir'aun, tapi dia muslim, tapi dia mukmin, dia beriman kepada Allah. Laki-laki namanya Sam'an. Qala, dia berkata, "Ya Musa, sini Musa, wahai Musa. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulaka fakhruj inni laka minan nasihin." Sesungguhnya para pemimpin pemuka-pemuka negeri ini, Fir'aun dan semuanya, para menteri-menterinya, setelah mengadakan rapat terbatas para orang-orang hebat ya seperti kemarin yaitu Prabowo ke Akmil ya, Akademi Militer ya itulah gitu rapat ya bahwa kamu ini orang yang DPO ya daftar pencarian orang ya DPO ya teroris nomor 1, orang yang anarkis, teroris nomor 1 di Mesir. Kamu dicari. Saya mendengar sekali. Ya tamiru nabika, merundingkan, bermusyawarah, rapat tentang kamu. Lihat tulaka, kamu ingin dibunuh, dicari. Fahruz, keluarlah kamu. Keluarlah dari kota Mesir ini. Keluarlah dari kota ini. Jangan ada di sini. Ya, inilah kami nasihin. Sesungguhnya aku ini bagimu adalah orang yang muslihin, nasihin, orang yang memberikan nasihat. Ya, orang yang memberikan nasihat kepadamu. Jangan sampai kamu ini ketangkep oleh pasukan Firaun dan kamu nanti akan dieksekusi dengan cara disalib, dengan cara dibunuh dengan sangat kejam oleh Fir'aun karena telah melakukan pelanggaran berat, yaitu membunuh salah seorang rakyatnya Fir'aun ya. Ini udah tahu, ternyata udah tahu, walaupun belum ada CCTV, belum ada internet, tapi kabar Musa membunuh ini sudah santer. Makanya rapat terbatas, cepat-cepat orang ini lari untuk mencari Nabi Musa. Setelah ketemu, dia sampaikan, jangan sampai kamu ada di kota ini, larilah, hijrah, nanti kalau kamu ketangkep ya. Fakharaja minha khaifan yataraqabu. Lalu Nabi Musa pun keluar dari kota itu khaifan, dengan rasa takut, yataraqabu, dan dia waspada ya, takut dan waspada, khawatir dia ketangkep oleh pas pampresnya Fir'aun, istilah pasukan elitnya Fir'aun. Makanya dengan berbagai cara Nabi Musa mencari jalan keluar dari kota itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat mengendari kuda. Lalu kudanya dikasih ke Nabi Musa, lalu dituntun ke tempat yang hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Apa kata Nabi Musa? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ini doa Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Selamatkan hamba ya Allah dari kaum yang zalim. Ini doa Nabi Musa. Ya boleh ya Pak.
Jadi kalau kita dizolimi sama orang, berdoalah seperti doanya Nabi Musa alaihissalam agar jangan sampai kita dizolimi sama orang. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Jadi bagaimana kisah selanjutnya, Nabi Musa seperti apa dan kejadiannya bagaimana, insya Allah dijelaskan di hari Rabu akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat